Hai, balik lagi di channel YouTube kita Rumah Komersil Jambi. Kali ini saya sedang berada di perumahan townhouse Kartini. Ini lokasinya di Pasir Putih dan konsep rumahnya ini seperti rumah-rumah mewah di klaster Jakarta, teman-teman ya. Mulai dari tampilan fasad, fitur, penataan area taman, dan juga layoutnya itu benar-benar maksimal. So, penasaran gimana review lengkap rumahnya? Yuk langsung aja kita home tour. Halo teman-teman, kali ini kita akan review satu persatu dulu nih untuk rumahnya. Jadi bermula kita akan review di sisi sebelah depan ini teman-teman ya. Nah, untuk area depan rumahnya ini sudah dikasih satu pohon palem dan di belakangnya sudah dikasih permainan roster nih. Jadi rumahnya looksnya itu lebih modern teman-teman. Dan di area carportnya ini sebenarnya carport muat 3 mobil teman-teman ya, tapi carport yang di dalam itu muat 2 mobil dan di sisi sebelah sini itu bisa 1 mobil lagi masih bisa. Kemudian untuk atapnya nih, nah jadi atapnya itu sendiri dia sudah menggunakan atap limas teman-teman. Dan terdapat, kalau teman-teman notice, itu terdapat 3 bukaan jendela yang looksnya itu benar-benar bagus dan ada semacam topi-topian teman-teman ya di atas jendelanya itu, sehingga ada kesan menonjol dari area fasadnya yang membuat rumah ini looksnya itu lebih modern. Oke, bergeser ke dalam rumahnya nih, nyaman banget. Yang pertama, fitur-fiturnya apa aja nih teman-teman? Yang pertama itu kanopi. Jadi dia pakai kanopi merek Alderon, salah satu kanopi dengan spek yang premium tentunya. Nah, dimensi rumahnya ini sendiri itu di 7x23 dengan luas tanah itu 160, luas bangunan di 107 meter persegi. Di sisi sebelah sini teman-teman, nih ini ada satu taman horizontal. Ini sudah free juga dari developer, tapi kalau teman-teman pengen taman tanamannya jenis lain juga boleh dan disertai dengan satu batu koral. Nah, kemudian untuk carportnya sendiri, area keramiknya nih teman-teman ya. Jadi keramiknya ini dia sudah menggunakan satu keramik yang berbahan kasar nih teman-teman. Jadi kalau misalkan lagi nyuci mobil atau nyuci motor itu tidak licin. Kemudian di sisi sebelah sini ini sudah free juga pagar besi seperti ini teman-teman ya. Pagar minimalis nih, bahannya dari hollow. Lanjut. Nah, ini yang jadi highlight juga nih teman-teman. Di sisi sebelah sini jadi sudah ada dikasih conwood seperti ini teman-teman ya. Jadi rumahnya itu terasa lebih hangat, terlebih ditambah satu lighting seperti ini yang membuat looks rumahnya itu elegan banget. Nah, ini kacanya ini sudah pakai one way, tapi ini custom teman-teman ya. Jadi kalau kaca one way itu ya dari luar nggak bisa ngelihat ke dalam, tapi kalau dari dalam itu bisa ngelihat keluar. Nih, di sini ada dikasih semacam kamprot dan di area teras ini sebetulnya bisa difungsikan. Ini kalau teman-teman mau bisa ditaruh semacam area tempat duduk. Jadi kalau misalkan datang dari tempat kerjaan bisa duduk, taruh sepatu di sini. Nah, enak kan? Gitu. Namanya juga perumahan mewah teman-teman ya. Nih cocok banget buat sultan-sultan yang cari rumah di area Pasir Putih. Kemudian apalagi teman-teman? Kita akan review ke dalam rumahnya. Penasaran kan gimana? Yuk langsung aja kita masuk. Halo, silahkan masuk. Nih, kita ini rumah harga 1 miliaran tuh enak banget. Jadi area ruang tengahnya ini ngoplong aja, anti sekat. Tapi sebelum kita akan review area ruang tengahnya, kita mau review pintunya dulu nih.
Nih pintunya ini kokoh sekali teman-teman ya. Warnanya warna-warna motif kayu dan sudah dikasih smart door lock. Dan kalau kita highlight di sini, ini sudah dikasih door stopper. Jadi pintunya itu nggak natep-natep teman-teman. Nah, yuk di ruang tengahnya ini sendiri, nih nyaman banget. Teman-teman mau taruh area meja makan, area backdrop TV di sini bisa banget teman-teman. Jadi begitu masuk, view-nya itu benar-benar langsung ke area mini garden sehingga kesan rumah tropisnya itu dapat teman-teman ya, karena ada sumber pencahayaan dan terdapat area mini garden juga. Nah, di sisi sebelah sini ini sebetulnya bisa dijadikan area dining teman-teman. Jadi kalau misalkan istri lagi masak itu bisa lah sambil lihat anak beraktivitas atau bisa lihat suami lagi makan. Nah, di sebelah sini ini sebetulnya bisa dijadikan area living, tapi kalau teman-teman nggak banyak mau menerima tamu, ini nih bisa dijadikan area untuk backdrop TV teman-teman ya. Oke. Nah, FYI keramiknya juga sudah pakai keramik granit ukuran ini di 60x60. Oke, ini cakep banget nih teman-teman. Ini area kitchennya, ini kitchen setnya ini udah full dapat dari developer. Sudah dikasih kompor tanam merek Rinnai, ini sudah dikasih sink juga. Ada satu colokan di sini dan sudah dikasih kabinet seperti ini, serta sudah dikasih cooker hood nih teman-teman gitu. Jadi ketika masak itu aromanya itu lebih terjaga. Yuk kita ke area servis yuk. Nih sebelum ke area kamar ART, nah ini yang jadi highlight dari rumah ini yaitu area mini garden. Waduh ini cakep banget nih. Ini ngopi-ngopi sore-sore, nyaman banget pagi-pagi, mau sarapan outdoor di sini tentunya enak banget teman-teman ya. Serta ini dikasih semacam kamprot seperti itu teman-teman, dan ada beberapa pohon tanaman di sini serta dihiasi dengan batu koral dan masih ada. Nah ini keren banget nih teman-teman. Jadi dia dikasih roster sehingga kalau misalkan ada yang sedang mencuci pakaian itu kita bisa sambil melihat di area sisi sebelah sini. Nih kalau misalkan teman-teman ini kan tamannya taman horizontal ya, tapi kalau teman-teman taruh taman vertikal seperti tanaman Lee Kuan Yew itu bagus juga. Yuk kita lanjut ke kamar ART-nya. Oke, nah di sisi sebelah sini adalah kamar ART, tapi kebetulan belum bisa dibuka teman-teman ya. Nah ini adalah area servis. Nih area servis bisa untuk area servis, area laundry bisa banget di sini teman-teman. Simpel aja, ini dikasih kamprot, jadi looksnya itu lebih better gitu. Oke, yuk kita akan review. Nah ini satu area cuci baju teman-teman ya. Nah ini ada satu floor drain. Nah bagusnya sebetulnya floor drain di sini teman-teman ya, itu ditaruhnya di ujung sini teman-teman ya. Jadi airnya itu enggak tergenang di sini. Lebih bagusnya gitu sih, gitu ya. Oke. Kemudian di ruang tengahnya ini sudah free AC nih, sudah include AC 1 PK teman-teman ya. Ini kamar mandi di lantai 1. Nah ini mungkin occasionally orang tua sering datang, bisa dipersilakan tidur di kamar ini teman-teman ya. Simpel aja, sudah ada bukaan jendela juga, ada AC, dan ini adalah kamar mandi sharingnya. Nih dia cakep banget nih teman-teman. Ini sudah jadi sifon wastafelnya itu nggak kelihatan karena dia ditutup dengan kabinet seperti ini. Jadi looksnya itu lebih rapi karena apa ya, leher apanya nih nggak kelihatan nih teman-teman. Nah ini dikasih wastafel, ini ada keramik subway, dan ini ada satu cermin juga. Nah simpel aja nih. Ini kamar mandinya sudah full keramik teman-teman ya. Sudah dikasih kloset duduk, shower, dan nah ini cakep nih. Ini udah di prepare banget nih teman-teman karena sudah dikasih coak sabun seperti itu. Oke, yuk kita lanjut. Oh iya, ini ada satu
area storage nih teman-teman. Nih, satu area storage gitu. Jadi ini bisa penyimpanan untuk area gudang atau area untuk penyimpanan yang lain. Oke, kita lanjut review ke lantai 2-nya. Yuk. Oke, di lantai 2 ini sebelum kita naik ke lantai 2 teman-teman, ini memang benar-benar difikirkan sama developer karena ada satu area borders, jadi semacam ada tempat peristirahatan teman-teman ya. Jadi kalau naik tangga itu nggak langsung naik, tapi ada satu space yang menjadi tempat untuk istirahat. Dan di sebelah sini ini sudah ada sumber pencahayaan juga, ini pakai jendela mati teman-teman ya. Jadi pencahayaan di lantai 2 itu masih dapat. Yuk kita lanjut review beberapa kamar di lantai 2-nya. Oke, gimana di lantai 2-nya, enak nggak? Oke, kita akan review mana dia dulu nih? Kita akan review kamarnya dulu ya. Jadi kamar anaknya ini ukurannya 3x3 teman-teman ya. Sudah ada bukaan jendela juga di sisi sebelah sini. Simple aja teman-teman. Nah, sudah ada free AC dan nyaman juga. Nah, di bagian sini ini bisa dijadikan area multifungsi sebetulnya. Kalau teman-teman taruh di sini bisa ditaruh area untuk study room atau area multifungsi lainnya. Ini adalah kamar mandi sharingnya. Nah, ini kamar mandi sharingnya ini full juga sudah dipasang keramik teman-teman ya, dan sudah dikasih water heater nih. Gitu, simple aja. Kasih wastafel, bisa duduk. Kemudian pintunya ini masih locksnya itu bermotif-motif kayu. Yuk kita lanjut review ke master bedroomnya. Oke, ini adalah area master bedroomnya teman-teman ya. Ukurannya juga cukup ideal karena ukurannya ini bagus teman-teman ya. Plus dapat sumber pencahayaan dari sisi sebelah sini. Nih dapat sumber pencahayaan nih teman-teman. Jadi kalau pagi itu nyaman banget kalau misalkan di sini. Dan tentunya ini sudah dikasih AC, sudah dikasih door stopper juga di bawahnya nih teman-teman. Nah lanjut. Nah uniknya teman-teman di sisi sebelah sini, kameramen boleh agak mundur. Jadi dia dikasih sekat di sini teman-teman ya. Nah ini bisa dijadikan untuk area walking closet kalau misalkan punya koleksi pakaian, sepatu atau tas. Nah ini bisa diletakkan di sisi sebelah sini. Dan sudah terdapat ensuite bedroom juga nih. Oke, ini adalah kamar mandinya. Ukurannya ini kurang lebih 1 x 1,5 teman-teman ya. Full keramik, ini sudah dipasang exhaust fan juga. Dan ini sudah ada sekat nih. Jadi kalau misalkan mandi itu di sisi sebelah sininya sedikit kering. Nah ini sudah ada dikasih floor drain juga berbentuk bulat teman-teman ya. Keramiknya sudah full, oke banget. Nah oke, buat teman-teman para sultan di kota Jambi, untuk review detailnya sistem pembayaran akan kita jelaskan di video berikutnya. Oke, itulah tadi review singkat di perumahan Kartini Townhouse. Nah untuk harganya itu di 1,4 miliar. Sistem pembayarannya itu bisa 3 sistem pembayaran teman-teman. Yang pertama itu adalah cash keras, teman-teman dapat potongan 100 juta. Kemudian yang kedua itu sistem pembayarannya itu tempo 8 bulan dengan DP awal 50%. Dan yang terakhir KPR dengan DP 30%, cicilan itu start dari 7 jutaan. Nah, total unitnya sendiri di sini ada 11 unit dan sudah terjual 4 unit. So, buat teman-teman yang sedang cari hunian mewah di pusat kota Jambi, bisa hubungi nomor saya yang ada tertera di bawah ini. Oke, kira-kira kita mau review rumah mana lagi nih? Boleh di komen atau kasih rate dari 1 sampai 10, kira-kira rumah ini rate-nya berapa? Oke, thank you teman-teman. See you.